Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Setidaknya, sudah lewat 2 bulan sejak awal tahun, berbagai macam berita buruk silih berganti, mengantri untuk berjumpa dan singgah di negara itu. Dimulai dari banjir, angin puting beliung, hingga kasus korupsi 300 triliun. Bagi seorang pemuda yang tumbuh dengan berbagai macam bacaan berpaham kiri, Fahmi tidak lagi dapat merasakan nikmatnya hidup di negara yang katanya kaya itu. Katanya kaya, cari gas 3 kilo aja masih dipersulit, gumamnya setelah melihat barisan panjang warga yang sedang mengantri untuk membeli gas melon yang konon katanya sedang langka. Mungkin sebentar lagi akan punah, seperti halnya para dinosaurus. Hingga suatu saat, kita akan tahu bahwa tabung gas yang bertuliskan untuk rakyat miskin itu hanya sebuah mitos yang entah pernah ada atau tidak. Jangan heran dengan apa yang dipikirkan oleh Fahmi. Ia memang ditakdirkan untuk lahir sebagai entitas yang kritis. Setidaknya, hal ini mulai tercium sejak ia SMP. Semasa SMP, Fahmi adalah seorang jagoan. Siapapun yang berbeda pandangan dengannya akan ia debat. Tidak terkecuali para guru. Tidak jarang, perdebatannya dengan kawan berakhir perkelahian. Jika sudah demikian, Fahmi pasti pulang dalam keadaan bonyok, penuh benjolan. Cih, kenapa tiba-tiba teringat masa lalu? Keluh Fahmi yang tiba-tiba mengingat masa-masa SMP-nya yang penuh kebodohan. Jika ia boleh meminjam sebuah kalimat, dalam buku-buku sejarahnya, ia akan menyebut masa SMP-nya dengan istilah Dark Age atau zaman kegelapan. Bagaimana tidak, pada masa itu Fahmi hanya percaya pada suatu kebenaran saja. Dan itu harus berasal darinya. Bahkan, ia merasa harus memaksakan kebenarannya untuk diyakini dan diikuti oleh orang-orang di sekitarnya. Jika menolak, mungkin perdebatan bisa dimulai, walau sering bersifat kusir. Dan jika masih menolak, tidak ada cara lain untuk memaksakan keyakinan itu, selain dengan kepalan tinju. Jika kita telaah lagi kisah hidup Fahmi semasa SMP, kita akan teringat pada zaman kegelapan era gereja Katolik, yang polanya hampir serupa. Kebenaran hanya milik gereja, yang berbeda pandangan harus didebat, dengan dalih meluruskan kesesatan. Jika masih bandel, eksekusi mati adalah solusi. Hal ini jugalah yang menginspirasi Fahmi untuk menggunakan istilah Dark Age sebagai kalimat yang cocok untuk judul dari sebagian kisah hidupnya semasa SMP. Tapi Kristen tidak bisa dianaktirikan. Semua agama pasti pernah berada pada zaman gelapnya masing-masing. Aku yakin, gumam Fahmi sembari berjalan di trotoar. Matahari terlihat sudah siap mengeringkan jemuran para warga. Dedaunan di pinggir jalan pun berguguran jatuh. Sesekali terhempas terbang oleh angin yang tercipta dari dorongan kendaraan yang melewatinya. Fahmi duduk di kursi besi yang biasa terlihat di taman-taman. Tapi kali ini di trotoar. Posisinya lebih menyamping, jadi tidak sampai mengganggu pejalan kaki. Sepertinya kursi besi ini menjadi satu-satunya program pemerintah yang bermanfaat. Celotehnya dengan nada satir khas Fahmi. Sembari menghisap rokok, Fahmi mencoba membuka gawainya dan mengecek pesan yang masuk. Terlihat ada pesan dari seseorang. Dari foto profilnya, tampak ia perempuan. Sudah sampai nih, tanya perempuan itu dalam pesan. Jemari Fahmi mengetik balasan. Belum, kayaknya 5 menit lagi. Sambil tersenyum dan sedikit salah tingkah, Fahmi menghela napas. Ia tidak menyangka seorang pemuda kritis yang telah menghabiskan ribuan bacaan ini bisa dibuat salting oleh seorang wanita. Walau sebenarnya Fahmi lebih ingin dibuat salting oleh pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya yang mensejahterakan rakyat. Tapi Fahmi tahu hal itu mustahil. Sebenarnya duduk di kursi besi itu hanya cara Fahmi untuk memperlambat pertemuannya dengan wanita yang ada di pesan gawainya tadi. Bukan karena Fahmi enggan menemuinya, tapi karena Fahmi takut akalnya tidak lagi dapat berpikir kritis di depan cinta. Fahmi bersandar di punggung kursi, dan sembari menyilangkan kaki, ia mengingat masa-masa SMA-nya dahulu, masa-masa pencerahan, masa di saat ia mulai menyadari kebodohannya selama ini, dan bertekad untuk keluar dari zaman kegelapan itu. Sepertinya bukan itu awalnya. Fahmi mencoba mengingat. Ya, dari situ semua bermula. Tegas Fahmi yang terlihat seperti perompak yang menemukan harta karun impiannya. Fahmi mencoba mengingat kembali, mengumpulkan pecahan-pecahan memori yang ada di kepalanya.
sedikit samar, tapi Fahmi mulai bisa meraba kenangan itu. Tepatnya di akhir masa SMP, di kelas 9 ia bertemu seorang wanita. Seingat Fahmi, pada saat itu rambut perempuan itu bondol, dan kemana-mana selalu membawa buku. Tampak culun, tapi satu angkatan berlomba mendapatkannya. Namanya Sekar. Fahmi mengenalnya saat kelas 9. Kebetulan mereka sekelas pada saat itu. Sekar berperan penting dalam mengenalkan Fahmi kepada berbagai macam bacaan. Menjadi teman diskusi, bahkan sesekali mereka berdebat. Tapi Fahmi tidak pernah bisa menang melawannya. Jika biasanya perdebatan selalu berakhir dengan perkelahian, tapi jika Sekar yang menjadi lawan debatnya, Fahmi selalu mengalah. Pernah suatu hari mereka berdebat perihal siapa yang salah jika seseorang dicuri antriannya, karena ia meninggalkan tempatnya mengantri. Apakah pemilik antrian, ataukah orang yang mencuri antrian tersebut? Mereka menghabiskan 2 jam kosong untuk memperdebatkannya. Dari Sekar, Fahmi belajar sabar, belajar mengalah, belajar bahwa kadang perbedaan bisa diselesaikan hanya dengan tertawa bersama. Cerita romantis ini berlangsung cukup singkat, hingga akhirnya masing-masing di antara mereka melanjutkan sekolah di tempat yang berbeda. Semenjak perpisahan itu, Fahmi benar-benar kehilangan kabar dari Sekar. Fahmi pernah mencoba mencari dan bertanya, tapi hasilnya nihil. Ada kabar burung berkata bahwa Sekar sudah pindah ke luar negeri bersama orang tuanya. Hingga akhir SMA-nya, Fahmi benar-benar sudah melupakan Sekar. Tapi tetap saja, ia tidak bisa menerima kehadiran wanita lain di hatinya. Dan pada akhirnya, di suatu hari, setelah sekian tahun perpisahan itu, Fahmi menerima pesan singkat dari nomor yang tidak ia kenal. Dari foto profilnya, nampaknya ia perempuan. "Hai, apakah ini nomornya Fahmi?" Fahmi membaca pesan pertama. "Jika iya, bisakah besok kita bertemu di taman?" "Oh iya, maafkan aku merasa sudah akrab dengan ini aku, Sekar." Fahmi hanya bisa tersenyum sendiri jika mengingat bahwa wanita yang selama ini sudah ia lupakan tiba-tiba mengajaknya bertemu di taman. Sudah lewat 5 menit sejak Fahmi mengirim pesan kepada Sekar agar berkenan menunggunya. Namun, Fahmi masih saja membungkuk di atas kursi besi itu. Kakinya lemas seperti kesemutan, tapi tidak sampai bergetar. "Mas, permisi, bolehkah aku duduk di sini?" Suara seorang wanita meminta izin. "Silakan," jawab Fahmi tanpa melihat lawan bicaranya. Katanya, 5 menit lagi sampai, tanya wanita yang tadi meminta izin untuk duduk di sebelah Fahmi. Fahmi terdiam sejenak. Ia ingin menoleh tapi rasanya ia belum siap dengan apa yang akan ia lihat di sampingnya. Apapun itu, perlahan ia memberanikan diri untuk melemaskan lehernya, menoleh ke sumber suara di sebelahnya. Jantung Fahmi berdetak tidak beraturan, getarannya seperti suara kereta uap pada zaman kolonial. Terlihat seorang wanita tersenyum manis sambil menaikkan kedua alisnya sebagai tanda bahwa ia mempertanyakan alasan keterlambatan Fahmi yang memanjang beberapa menit. Pipinya merah, rambutnya panjang, tidak bondol seperti dulu. Sekar? Ucap Fahmi tergagap, bibirnya bergetar. Wanita itu menjawab dengan senyum dan anggukan. Baru kali ini, Fahmi merasakan hari yang begitu hangat setelah sekian lama kehilangan semangat akibat kabar buruk yang setiap hari dikirim oleh negara kepadanya.